Selamat sore ibu-ibu. Selamat sore Ibu. Selamat datang ibu-ibu dan terima kasih karena sudah datang tepat waktu. Dan terima kasih juga untuk Bu Lauren yang sudah mengizinkan kita untuk melakukan pertemuan di rumahnya pada sore hari ini. Ibu-ibu, sebelum kita memulai pertemuan kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang bisa membawa kita dalam doa? Saya Bu. Oke, silakan Bu Lauren. Baik, marilah kita berdoa. Amin. Terima kasih Bu Lauren. Sama-sama Ibu. Ibu-ibu, tujuan pertemuan kita hari ini yaitu untuk memahami tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Di dalam pengasuhan dan pendidikan anak ini Bu, akan ada 4 sesi yang akan kita pelajari. Sesi pertama yaitu menjadi orang tua yang lebih baik. Sesi kedua yaitu memahami perilaku anak. Sesi ketiga memahami cara anak usia dini. Dan sesi keempat membantu anak sukses di sekolah. Nah, ibu-ibu, di dalam pertemuan kita nanti dan pertemuan selanjutnya kita akan berperan aktif ya ibu-ibu. Kita akan bermain bersama, berdiskusi, dan kita juga nanti akan menonton bersama. Nah, ibu-ibu, terlebih dahulu saya ingin bertanya nih. Kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Karena agar anak menjadi penurut. Supaya anak menjadi penurut. Terima kasih Bu Lauren. Beri tepuk tangan untuk Bu Lauren. Ada dari Bu Triandani? Bu, Gimana Bu? supaya anak-anak kita menjadi pintar. Oke, supaya anak-anak kita menjadi pintar. Mari tepuk hebat untuk kita semua. Jadi bagi tepuk hebatnya ya Bu ya. Beri tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Bisa Bu? Bisa Ibu. Oke, mari tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke, terima kasih ibu-ibu hebat. Jadi Ibu, kita akan belajar bersama ini bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Karena orang tua yang lebih baik akan membesarkan anak-anak yang hebat. Nah, ibu-ibu, saya boleh ajak ibu-ibu untuk berkelompok. Dalam satu kelompok terdiri dari 3 orang. Boleh? Boleh. Jadi ibu-ibu seperti ini, silakan di dalam kelompoknya, silakan ceritakan kepada teman-teman kelompoknya hal-hal apa yang membahagiakan yang dirasakan oleh ibu-ibu sebagai orang tua, dan hal-hal apa juga yang menyulitkan sebagai orang tua. Silakan berdiskusi dengan teman-temannya Bu. Oke ya Bu ya. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Oke. Ibu-ibu tadi sudah berdiskusi ya. Nah, Sudah. sekarang saya ajak ibu-ibu sekalian untuk dapat memberikan atau menceritakan hal-hal yang membahagiakan sebagai orang tua itu seperti apa, dan hal-hal yang menyulitkan sebagai orang tua juga seperti apa. Coba ibu-ibu, ada yang mau memberi komentar? Saya Bu. Oke, silakan Bu Lauren. Hal-hal yang menyenangkan menjadi orang tua itu yaitu ketika anak saya menjadi juara 1 di kelasnya di sekolahnya. Dan yang kedua, hal-hal yang menyulitkan yaitu ketika anak saya tidak menurut atau dalam arti keras kepala. Terima kasih Bu Lauren. Sama-sama. Dari Ibu Triandani. Oke, terima kasih Bu. Nah, jadi ibu-ibu, cara pertama untuk menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan mengingat hal-hal membahagiakan yang dirasakan sebagai orang tua. Karena ini dapat memperkuat kasih sayang kita terhadap anak-anak kita. Nah, selain itu juga Bu, kita juga perlu untuk berbagi tentang masalah atau tantangan di dalam mengasuh anak. Itu dengan pasangan kita ya ibu-ibu ya. Iya, Oke. Bu. Nah, ibu-ibu, saya mengajak ibu-ibu semua untuk dapat mempraktikkan hal-hal ini di rumah. Jadi kita perlu mengingat hal-hal yang menyenangkan
yang kita rasakan sebagai orang tua, dan kita juga mau berdiskusi bersama dengan pasangan kita. Setuju ibu-ibu? Setuju Ibu. Oke, baik. Selanjutnya ibu-ibu, kita akan membahas tentang pentingnya menyamakan antara perkataan dengan perbuatan sebagai orang tua. Nah, ibu-ibu boleh saya ajak untuk berdiri? Boleh. Ayo Bu, mari berdiri. Jadi ibu-ibu, kita akan bermain terbalik. Jadi kita akan nyanyi nih, dan silakan ikuti gerakan saya, dan silakan dengar apa yang saya katakan. Jadi begini Bu, kita bernyanyi: kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Saya Bu ya? Bisa Oke, ya? 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, nah, ibu-ibu, dari permainan yang sudah kita praktekkan tadi, nah, apa yang boleh ibu petik dari permainan itu? Ada Bu? Kita lebih banyak mengikuti gerakan daripada mendengar begitu. Oke. Jadi lebih memperhatikan gerakan daripada mendengar perkataan. Nah, benar sekali apa yang dikatakan oleh Ibu Lauren. Jadi ibu-ibu lebih mudah mengikuti apa yang kita lihat daripada apa yang kita dengar. Demikian juga dengan anak-anak ibu-ibu. Jadi anak-anak kita lebih cenderung meniru atau mencontoh apa yang menjadi perbuatan daripada apa yang diperkatakan oleh orang tua. Nah ibu-ibu, cara kedua untuk menjadi orang tua yang lebih baik yaitu sejalan antara perkataan dan perbuatan. Nah, jadi ibu-ibu silakan dipraktikkan di rumah. Mari bersama-sama menjaga tutur kata, bersama-sama menjaga perilaku, karena memang anak-anak lebih mencontoh apa yang selalu kita perbuat daripada apa yang kita perkatakan. Jadi begitu ibu-ibu ya. Iya. Nah, ibu-ibu, selanjutnya kita akan belajar tentang cara lain untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, sekarang ibu-ibu saya minta untuk berpasang-pasangan. Nah, silakan ibu-ibu ceritakan apa yang menjadi sifat baik yang dimiliki oleh masing-masing pasangannya. Silakan Bu. Maksudnya pasangan di sini, ibu misalnya Ibu Lauren nih. Ibu Lauren silakan ceritakan apa sih sifat baik yang dimiliki oleh Ibu Gregoriana. Begitu juga sebaliknya ya Bu, bukan pasangan di rumah ya Bu ya. Oke, silakan Bu. Selesai ya Bu ya. Oke, nah sekarang nih saya ingin bertanya. Ketika tadi ibu-ibu sudah menceritakan apa yang menjadi atau menyebutkan apa yang menjadi kelebihan dari temannya. Nah, sekarang apa yang ibu rasakan? Misalnya nih, tadi kan Ibu Gregoriana sudah menceritakan apa yang menjadi sifat positif atau hal baik yang dimiliki oleh Ibu Lauren. Nah, Bu Lauren bagaimana perasaannya Bu? Saya merasa senang. Senang. Selain itu gimana lagi Bu? Bahagia. Oke, bahagia. Nah, terima kasih ibu-ibu. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, jadi ibu-ibu, cara ketiga untuk menjadi orang tua yang lebih baik yaitu selalu berusaha untuk melihat hal baik yang ada dalam diri masing-masing. Karena ibu-ibu, pikiran positif terhadap diri sendiri itu akan menjadi dorongan untuk berperilaku dan bertutur kata dengan baik terhadap anak-anak kita. Sehingga ibu-ibu, pujian orang lain tadi dapat membuat kita merasa baik atau positif terhadap diri sendiri, dan itu dapat mendorong untuk berpikir positif, bertutur kata positif, dan bertindak juga dengan positif. Jadi ibu-ibu, silakan ibu-ibu di rumah silakan berpikir positif terhadap diri sendiri, selalu memikirkan bahwa diri ini baik gitu.
Gitu ya ibu-ibu ya. Oke. Oke. Jadi ibu-ibu, itulah cara-cara bagaimana menjadi orang tua yang lebih Baik. baik. Oke. Nah, sekarang ibu sebelum kita mengakhiri kegiatan kita atau pertemuan kita pada hari ini, saya mau bertanya dulu nih, Ibu Lauren ya. Tadi kita udah belajar nih cara-cara apa saja untuk menjadi orang tua lebih baik. Nah, sekarang Bu Lauren, apa tadi yang sudah dipelajari selama pertemuan ini, Bu? Yaitu tips-tips menjadi orang tua yang hebat. Tips-tips menjadi orang tua yang hebat. Ada lagi, Bu? Jadi ibu-ibu, itulah cara-cara bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, jadi ibu-ibu, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, coba Ibu Lauren, apa aja sih tadi hal-hal penting yang disampaikan di dalam pertemuan kita ini? Yaitu bagaimana kita itu menjadi orang tua yang baik. Baik, terima kasih Bu Lauren. Ada yang menambahkan, Bu Gregoriana? Ya Bu. Menjaga tutur kata. Oke, terima kasih Bu Gregoriana. Oke, ibu-ibu hebat semua ya. Masih ingat tentang apa yang sudah kita pelajari tadi. Nah, jadi ibu-ibu, kita di sini ada flip chart. Di sini berisi tentang bagaimana cara menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, ada yang bisa membacakan kepada kita, Bu? Bu Lauren? Bisa? Oke, Bu, silakan Bu. Tips menjadi orang tua yang hebat, yaitu yang pertama, mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Yang kedua, sejalan antara perbuatan dan perkataan. Yang ketiga, selalu berusaha melihat hal positif yang ada dalam diri kita. Dan yang keempat, bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Terima kasih Bu Lauren. Nah, jadi ibu-ibu, saya ingin mengingatkan kembali bahwa mengasuh anak adalah tugas bersama antara ayah dan ibu. Nah, oleh karena itu ibu-ibu, saya mengajak ibu-ibu semua untuk menyampaikan kepada bapak di rumah apa yang sudah dipelajari hari ini. Dan kemudian ibu-ibu jangan lupa ya, pertemuan kita bulan depan silakan datang lagi. Dan semoga di sesi berikutnya kita lebih luar biasa lagi di dalam memahami materi-materi kita. Nah, ibu-ibu silakan dibaca buku pintarnya ya, tentang mengasuh dan mendidik anak. Oke, di pertemuan selanjutnya nanti Ibu, saya akan meminta ibu-ibu untuk bercerita tentang apa yang sudah dipraktekkan di rumah tentang pengasuhan dan pendidikan anak ini. Nah, buku pintarnya Ibu jangan lupa dibawa nanti lagi ya di pertemuan berikutnya. Nah, saya memotivasi ibu-ibu semua supaya mau mencoba melakukan praktek pengasuhan di rumah ini bersama dengan pasangan kita masing-masing. Nah, demikian Ibu pertemuan kita pada hari ini. Dan terima kasih untuk semua yang sudah Ibu berikan, waktu Ibu dan pikiran-pikiran Ibu juga termasuk. Dan kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita mengakhirinya, kita berdoa terlebih dahulu. Bu Lauren boleh membawa kita dalam doa? Baik, mari kita berdoa.